Hai para generasi emas penerus hutang bangsa, ketemu lagi dengan gua Matt Doge dalam segmen Hot Design. Dalam segmen kali ini gua bakal bikin rumah yang terinspirasi bentuknya dari bentuk kontainer. Sebenarnya rumah yang dialih fungsi dari kontainer itu udah banyak ya, tapi gue pengen aja gitu loh buat kontainer house ala Matt Doge. Jadi langsung aja yuk kita mulai pembahasannya. Dari Wikipedia, definisi kontainer atau yang disebut itu peti kemas itu sering digunakan sebagai alat transport barang-barang ya. Jadi barang-barang itu dimasukin semua ke dalam kontainer itu. Jadi kontainer yang dimaksud itu bukannya truknya ya, tapi peti kemasnya atau yang kotak besi itu yang sering lu jumpain di Tanjung Priok gitu loh. Selain digunakan untuk transport barang, peti kemas juga biasanya dipakai buat human trafficking. Iya, oke. Ya, berdasarkan website VSNB Containers Group, panjang kontainer itu dibagi menjadi 3. Ada yang panjangnya itu 6,06 meter, ada yang panjangnya itu 12,19 meter, ada yang panjangnya itu yang 13,71 meter. Itu jadi hampir mendekati 14 meter kurang lebih. Nah, karena kita bikin rumah, kita gunakan yang 13 meter, 71 dengan lebar 2 meter, 44. Jadi kemungkinan kita bakal bikin sketsa kasarnya atau gambaran kasarnya. Kira-kira kontainernya ini kita bikin ruangannya apa aja gitu yang di dalamnya. Kayak misalkan kamar mandi, kamar tidur, ruang tamu, dan teras. Kalau misalkan memang cukup, kita bakal masukin. Kalau misalkan enggak, mungkin ada beberapa yang dikurangin ukurannya atau dihilangin sama sekali. Kayak gitu. Disclaimer dulu, untuk pengerjaan sketsa ini kemungkinan kan kita ngitungnya itu atau gambarnya itu tuh nggak pakai hitungan yang exact ya. Jadi panjang garisnya itu nggak sesuai tuh sama panjang misalkan 15 meter gitu, 15 meter gitu. Karena masih sketsa. Jadi gambar yang inputnya itu sesuai sama ukuran aslinya itu nanti pas kita kerjain di AutoCAD. Nih sekarang gambar sketsanya bisa kalian lihat, udah saya gambar, udah saya bikin. Untuk di gambar sketsanya ini kita dapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang tamu. Tambah lagi bonus teras di depan. Ini gambarnya kita masih gambaran kasar, jadi untuk panjangnya itu mungkin bakal ada tambahan 1 ruangan lagi mungkin gitu. Yuk langsung aja yuk kita pindah ke gambar AutoCAD-nya. Ya, sekarang kita udah di pekerjaan SketchUp. Nah, pertama tuh ya saya bikin ngikutin dulu ya. Jadi tinggal jiplak aja dari floor plan-nya. Floor plan-nya juga udah disesuaikan ukurannya. Jadi bakal pas. Ya, untuk lantainya saya naikin itu 20 cm ke atas biar ada pemisah gitu antara yang nggak terlalu privat gitu ke lebih privat. Tuh. Kayak bisa kalian lihat itu di terasnya itu saya bikin kan agak naik itu yang udah mulai ke atas itu. Nah, itu untuk pembatasnya gitu loh. Batas suci. I may look innocent with my smile and my charm, but behind this facade, I'm causing all the harm.
Oke, kita keliling-keliling dulu. Kita keliling-keliling dulu di 3D modelingnya. Setelah tadi kita udah bikin tuh, udah kita jembul. Kita timbul-timbulin, kita warnain atau kita bilang beri tekstur. Setelah semuanya udah dikasih tekstur, yang ngasih teksturnya itu aja udah bikin PC gua bunyinya kencang banget anjir, kayak kipas angin. Akhirnya kita selesaiin juga gitu. Meskipun gue deg-degan ya, tiba-tiba nge-crash sering tuh. Kalau misalkan udah PC-nya nggak kuat, kita udah banyak banget itu poligon-poligonnya. Polyline apa poligon ya? Poligon kayaknya. Poligonnya itu udah banyak. Udah ledug ya. Kayak gitu. Kita lihat di sini. Ya, oke, kita lihat di sini tuh kita ada ruang tamu. Ruang tamunya lumayan, saya kasih saya official banget, official sih. Gua pakai 2 kursi yang saling berhadap-hadapan, 2 pasang kursi yang saling hadapan. Terus gua kasih kaca gitu ya. Jadi lebih terkesannya pas lagi duduk itu agak luas lah, agak asik. Ya lumayan luas lah. Terus kalian bisa ngasih pemandangan gitu ya, pemandangan hijaunya taman ya. Kamar mandinya ya lumayan lah, cukup lah, menengah ya untuk ukuran kamar mandi kayak gitu. Terus dapur di agak belakang lagi. Kenapa gue naruh kamar mandinya itu belakang ruang tamu dan lumayan ke depan lah ya. Kalau misalkan kamar mandi itu kan dibutuhin juga sama yang pemilik rumah dan sekaligus sama yang namu. Misalkan, jadi tuh sengaja kenapa gue bikinnya agak di tengah gitu ya. Jadi biar si tamunya itu kalau misalkan emang butuh ke kamar mandi, ya udah tinggal ke kamar mandinya itu, nggak perlu masuk ke lebih dalam lagi ke area rumah. Gitu. Jadi di belakang ruang tamu udah ada kamar mandi. Di antara ruangan ini yang paling privat ya kamar tidur. Ya karena ngapain sih biasanya kalau di kamar tidur? Nonton Netflix, main game, tiduran, rebahan, gitu. Nonton bokep gitu. Jangan ditiru ya udah. Terus kenapa dapur samping kamar kan lebih oke juga. Kayak misalkan gue lapar. Udah tinggal buka pintu aja, masuk, udah masak, bikin sandwich, kalau nggak bikin telur gitu. Terus di kamar di belakang itu gue kasih lagi teras. Kenapa teras? Ya karena lumayan gitu. Kalau misalkan emang dia kerjanya remote, owner rumah ini kerjanya remote gitu, dia kerjanya di depan PC, yang misalkan tetangganya tuduhin kayak dia pesugihan gitu kan. Enggak gitu. Dia mungkin pekerja kreatif yang kerjanya remote gitu, atau konsultan. Jadi setelah dia mumet dengan pekerjaannya dia bisa buka pintunya ke teras belakang sambil nyeruput kopi, menikmati pemandangan taman kecil. Jadi adalah area-area yang bisa untuk istilahnya apa ya? Ada tempat yang bisa ya refresh lah ya. Kayak gitu. Terus penempatan pintunya juga, karena kan di area belakang ya, kemungkinan yang make ya cuman si owner rumah gitu, pemilik rumah. Jadi ya taruhnya di depan pintu, kasurnya itu ya nggak apa-apa kayak gitu.
kurang lebih kayak gini hasilnya. Kalau misalkan kalian mau 3D modelingnya, kalian bisa kalian bisa download di 3D warehouse gua, Matt2G Comic. Di situ gratis kok. Gua buka buat semua orang gitu. Kalau misalkan mau download buat bikin jadi background komik gitu. Tapi tolong di setidaknya nih, misalkan lu pakai background gua di web komik lu atau di project lu, atau ya buat tugas kampus lu, misalkan ternyata lupa gitu, gua pengen ini buat nyomotin bangunan rumah, tolonglah setidaknya sertain aja kredit gitu, model ini atau aset yang ini itu dari Matt2G. Nah, lo sertain linknya juga, jadi banyak orang yang tahu channel gua gitu, banyak yang tahu juga akun 3D warehouse gua gitu ya, biar sama-sama enak lah gitu ya. Gak bakal gue ini kok untuk yang di konten ini ya, modeling ini gak bakal gue profitkan ya atau dimonetisasi kan ininya 3D-nya ya, tapi kalau YouTube-nya gue monetis lah kalau udah bisa. Ya kayak gitu aja. Kalau misalkan lu suka, lu bisa subscribe gua, lu klik like-nya. Terus kalau misalkan ada yang lu pengen diskusin, bisa di kolom section kayak gitu. Jangan lupa follow akun-akun sosial media gua di Matt2G Art Design gitu. Di situ gua ngeposting ya 3D modeling yang udah gua bikin. Udah jadi di situ. Terus kalau misalkan lu pengen ada ide juga, lu bisa DM di situ. Lu misalkan Bang, udah Bang bikin ini aja, reactionin ini model kita. Pokoknya mencoba desain yang nggak bikin nyaman gitu. Namanya apa ya tuh? Salah satu aliran arsitektur, Guerrilla arsitektur ya, arsitektur yang kejam gitu. Kalau misalkan kalian mau gue bahas juga, bisa komen di bawah gitu. Kalau misalkan banyak yang pengen, nanti gue bikin kompilasinya. Kalau misalkan lu suka tuh ide yang kayak gitu, bisa ya klik like-nya ya. Pertama lu klik like-nya, abis itu lu cium tangan ke orang tua lu minta maaf, lu sungkem. Abis itu lu komen di kolom komentar ya, Bang, lakukan Bang, gue pengen punya rumah yang bikin gue nggak nyaman gitu, model desain rumah gitu. Bisa nanti gue tampung aspirasi lu gitu, dan gue akan jadikan cuan.